Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nabilah Putri. Saya di sini dari kelompok program penjualan elektronik. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang program yang kami buat. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, teknologi kecepatan dan ketepatan dalam mengolah data serta informasi yang akurat sangat dibutuhkan. Begitu pula dengan perusahaan yang harus mengikuti perkembangan zaman tersebut di dunia usaha. Maka, untuk menunjang suatu usaha tersebut diperlukan pengolahan data. Penggunaan program sangat membantu dalam suatu proses penjualan, yang kegiatannya berhubungan dengan pengolahan data, pencatatan data, dan transaksi penjualan. Penyediaan informasi yang cepat dapat mempermudah mengorganisasikan data-data yang masuk, serta transaksi yang tercatat. Pembuatan program yang kami buat bertujuan untuk mempermudah pengusaha-pengusaha elektronik dalam pencatatan sejumlah barang yang diperjualbelikan dan untuk mencatat data pelanggan yang melakukan transaksi tanpa harus melakukan pencatatan secara manual. Berikutnya, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kristina Putri. Saya akan menjelaskan tentang file header. Berisikan deklarasi fungsi dan definisi konstantas. File header yang digunakan dalam program include berfungsi untuk memasukkan atau menyertakan file-file header ke dalam program yang akan dibuat. Kedua, IOStream. File header ini digunakan untuk menjalankan perintah cout, output scene untuk input, dan handle untuk pindah baris. Stdio, file header digunakan untuk menjalankan perintah get, yang digunakan untuk memasukkan data bertipe karakter. Onio, file header ini digunakan untuk menjalankan perintah get yang berfungsi sebagai penahanan tampilan program. Clearscreen, yang digunakan untuk membersihkan layar, dan Gotoxi, yang digunakan untuk menempatkan koordinator kursor pada layar. Windows, file header ini digunakan untuk memberi warna pada layar. Nah, ini contoh programnya. Ini penggunaan include-nya. Cout, menu, scene itu termasuk file header IOStream. Handle termasuk file header IOStream juga. Gets termasuk file header Stdio. Nah, ini penggunaan clear screen untuk membersihkan layar atau kayak ke halaman berikutnya. Ini penggunaan Gotoxi. Dan ini penggunaan get. Get-nya itu termasuk file header Fonio. Selanjutnya untuk sistem color yang digunakan dalam program ini color 5E. 5-nya itu untuk color purple, E-nya itu light yellow. Kalian juga bisa ganti warna colornya ya. Untuk 0 itu sebagai black, 1 blue, 2 green, 3 aqua, 4 red, 5 purple, 6 yellow, 7 white. 8-nya warna grey, 9-nya light blue, A-nya light green, B-nya light aqua, C-nya light red, D-nya light purple, E-nya light yellow, F-nya bright white. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Terima kasih. Di sini saya akan menambahkan sedikit penjelasan tentang Gotoxi, di mana Gotoxi termasuk ke dalam file header Fonio. Kami menggunakan Gotoxi di dalam program kami karena kami menggunakan file header Fonio. Penggunaan Gotoxi sendiri itu fungsinya sama seperti CTOS Flex Setway dan Set Precision. Bentuk umum Gotoxi yakni Gotoxi dalam kurung baris dan kolom. Di dalam program kami yaitu Gotoxi 2,A plus 12, yaitu di mana angka 2, 10, 23, 32, 42, dan 57 itu menunjukkan baris. Baris itu kan ke samping ya, horizontal. Maka spasi antara nama pertama dan nama kedua itu menggunakan angka-angka tersebut.
Dan di sini huruf A itu menunjukkan ke arah loopingan. Dan angka 12 ini itu spasi antara kolom pertama dan kolom kedua dan seterusnya. Dan lanjut itu si out mencetak A, mencetak jenis A, itu loopingannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Dian Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua dan ketiga, yaitu tipe data dan operator. Materi yang kedua adalah tipe data, yaitu suatu memori yang digunakan untuk menyimpan jenis nilai dari suatu variabel. Di sini ada tipe data yang digunakan dalam program kami, yaitu char, ukuran memorinya 1 byte, menyatakan sebuah karakter. Integer, ukuran memorinya 2 byte, menyatakan bilangan bulat. Long, ukuran memorinya 4 byte, menyatakan bilangan bulat namun lebih besar daripada integer. String copy digunakan untuk menyalin suatu string ke variabel tujuan, dan string compile digunakan untuk membandingkan dua buah string. Di sini ada contoh pemakaian dari char, integer, dan long. Selanjutnya ada contoh pemakaian string copy dan string compile. Yang ketiga adalah operator. Operator adalah simbol atau karakter yang digunakan untuk melakukan suatu operasi pada data yang diberikan. Di sini ada operator yang digunakan dalam program kami. Yang pertama adalah perkalian, yang kedua penjumlahan, pengurangan, penambahan. Penambahan di sini adalah menambahkan satu nilai ke variabel. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan bukan untuk memberi nilai, dan OR digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih ekspresi relasi. Di sini ada contoh penggunaan lebih besar sama dengan dan perkalian. Di sini ada contoh pengurangan dan di sini ada contoh penambahan. Di sini juga ada contoh sama dengan tapi bukan untuk pemberi nilai. Di sini ada contoh OR. Dan di sini juga ada contoh lebih kecil sama dengan dan penambahan satu nilai kepada variabel. Yang ketiga adalah operator. Operator adalah simbol atau karakter yang digunakan untuk melakukan suatu operasi pada data yang diberikan. Di sini ada operator yang digunakan dalam program kami. Yang pertama adalah perkalian, yang kedua penjumlahan, pengurangan, penambahan. Penambahan di sini adalah menambahkan satu nilai ke variabel. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan bukan untuk memberi nilai, dan OR digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih ekspresi relasi. Di sini ada contoh penggunaan lebih besar sama dengan dan perkalian. Di sini ada contoh pengurangan dan di sini ada contoh penambahan. Di sini juga ada contoh sama dengan tapi bukan untuk pemberi nilai. Di sini ada contoh OR. Dan di sini juga ada contoh lebih kecil sama dengan dan penambahan satu nilai kepada variabel. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Saya Almira Nur Amanda akan menjelaskan materi keempat, yaitu perulangan. Merupakan instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Perulangan yang ada di dalam program kami ada dua, yaitu perintah for dan perintah goto. Perintah for merupakan struktur looping yang digunakan untuk mengulang suatu perintah sebanyak yang diinginkan. Bentuk umumnya for, dalam kurung inisialisasi titik koma, syarat perulangan titik koma, pengubah nilai pencacah, kurung kurawal buka, pernyataan atau perintah titik koma sebanyak yang diinginkan, kurung kurawal tutup. Perintah goto merupakan statement yang digunakan untuk mengarahkan eksekusi program ke pernyataan yang diawali dengan suatu label. Label itu sendiri merupakan suatu pengenal yang diikuti dengan tanda titik 2. Berikut merupakan pengaplikasiannya dalam program kami. For, dalam kurung A sama dengan 1 itu adalah inisialisasi, titik koma, A kurang dari sama dengan B itu adalah syarat perulangannya, titik koma plus A itu adalah
nilai pengubahnya. Kemudian ada juga penggunaan looping yang berhubungan dengan gotoksi. Selanjutnya, penggunaan perintah goto dalam input data lagi apabila dia menggunakan goto awal yang akan kembali ke awal dengan menggunakan label awal di atas title. Kemudian ada label menu dan merek, itu untuk memilih menu barang dan merek kembali. Penggunaan goto merek digunakan apabila ketika merek tidak ada, kemudian goto menu digunakan apabila barang tidak tersedia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lainnya. Nama saya Intan Ayu. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu seleksi kondisi. Seleksi kondisi yang digunakan dalam program ini adalah perintah if dalam nested if. Pernyataan percabangan yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan di antara sekian pernyataan yang ada. Lalu ada if sederhana, berguna untuk memilih satu dari dua atau lebih alternatif jawaban yang tersedia. If kondisi 1. Jika if kondisi 1 terpenuhi, maka akan lanjut ke if kondisi 2. Jika if kondisi 2 terpenuhi, maka akan lanjut ke if kondisi 3. Lalu jika if kondisi 3 terpenuhi, maka akan lanjut ke pernyataan 1. Lalu ada else if kondisi 3 yang akan terpenuhi jika ada pernyataan 3 lainnya. Di sini ada kondisi pertamanya, yaitu adalah menu, kondisi keduanya adalah merek, kondisi ketiganya adalah tipe. Lalu ada pernyataan 1. Pernyataan satunya adalah harga dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat di bagian yang dilingkari, yaitu jika subtotal lebih besar atau sama dengan 3 juta, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Lalu jika subtotal kurang dari 3 juta, maka tidak akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Saya Dian Indriawati. Saya di sini akan menjelaskan materi ke-6 dan 7, yaitu array dan fungsi. Array dikategorikan ke dalam struktur data sederhana. Array didefinisikan sebagai pemesanan alokasi sementara pada komputer. Karakteristik array ada 3. Yang pertama bersifat statis, mempunyai batasan dalam pemesanan alokasi sementara. Yang kedua bersifat homogen, yaitu tipe datanya sama. Yang ketiga dapat diakses secara acak. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam membuat array, yaitu tipe data array, nama variabel array, dan indeks array. Array yang digunakan dalam program ini ada 2, array dimensi 1 dan array dimensi 2. Array dimensi 1, kumpulan data yang memiliki nama variabel dan tipe data yang sama, hanya bisa diakses dengan satu buah indeks. Bentuk umum, tipe data, nama variabel, dalam kurung jumlah elemen. Array dimensi 2, kumpulan data yang memiliki nama variabel dan tipe data yang sama, yang masing-masing elemennya bisa diakses dengan 2 buah indeks, baris dan kolom. Bentuk umumnya tipe data, nama variabel, dalam kurung indeks 1, dalam kurung indeks 2. Indeks 1 itu jumlah baris, indeks yang kedua itu jumlah kolom. Ini contoh di pembuatan program kami. Char, tipe datanya, nama variabelnya jenis, ini indeks satunya atau jumlah barisnya 10, indeks kedua atau jumlah kolomnya itu ada 10. Terus yang berikutnya ini integer, A, B harga, indeksnya 10.
Ini array dimensi 1, ini array dimensi 2, ini array dimensi 1. Yang ketujuh ada fungsi, blok dari kode yang dirancang untuk melaksanakan tugas-tugas. Fungsi yang digunakan dalam program ini ada 3. Yang pertama fungsi sederhana, yang kedua fungsi main, yang ketiga fungsi sederhana digunakan untuk mengurangi pengulangan penulisan program yang berulang atau sama. Fungsi main merupakan titik awal di mana seluruh program C++ akan mulai dieksekusi. Selanjutnya ada not, semua fungsi C++ diikuti oleh sepasang tanda kurung, tutup kurung, dan tutup kurung, di mana dapat berisi argumen di dalamnya. Ini ada contoh fungsi sederhana, title dalam kurung, lalu ini diisi codingannya, terima kasih dalam kurung. Selanjutnya kalau misalnya mau diulang lagi, tinggal ditambahin titik koma di belakangnya, jadi title, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Lalu ini fungsi main, titik awal pendeklarasian. Ini title sama yang kayak tadi, terima kasih, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Lalu di sini ada hasil inputnya. Hasil input ketika data salah. Hasil output mendapat diskon. Hasil output tidak mendapat diskon. Terima kasih. Kesimpulannya akan dibacakan oleh anggota kelompok saya selanjutnya. Jadi kesimpulan dari proyek yang kami buat itu yaitu penggunaan program yang kami buat sangat membantu dalam proses pengolahan data pelayanan terhadap pelanggan itu dapat lebih cepat karena perhitungan menggunakan kalkulator itu tidak diperlukan lagi, dan dengan menggunakan program ini maka proses pembuatan laporan lebih cepat, tepat, dan akurat karena tidak perlu adanya proses pencatatan yang berulang. Dengan penggunaan program ini juga proses pengolahan data lebih cepat dibandingkan dengan pengolahan data secara manual dan menghasilkan informasi yang lebih akurat. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.